Selamat pagi anak-anak dan salam sejahtera untuk kita semua. Kita bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa karena pada saat ini kita masih diberi kesehatan sehingga kita bisa bertemu biarpun dengan cara virtual seperti ini. Ya anak-anakku, perkenalkan ya, saya bernama Harapan Sitinjak yang kebetulan saya mengajar di kelas kalian itu yaitu kelas 11 MIPA SMA Negeri 6 Tangerang, yaitu matematika wajib. Bapak berharap bahwa kalian juga dengan bersenang hati siap menerima pelajaran dari Bapak. Memang pada kondisi saat ini ya apa boleh buat, kita harus bisa memanfaatkan segala fasilitas yang ada biarpun terbatas. Yang penting boleh kita berjalan pembelajaran dengan baik. Oke lah anak-anak, saya kira bisa kita mulai pembelajaran kita. Nanti pokok bahasan pembelajaran kita itu adalah yaitu program linear. Jadi program linear itu nanti meliputi yang pertama nanti pengertian dan tujuan. Yang kedua prasyarat. Di mana nanti prasyarat ini ada 3, persamaan linear, pertidaksamaan linear, sistem pertidaksamaan linear. Baru kita masuk nanti yang ketiga, yaitu model matematika. Yang keempat adalah nilai optimum. Nilai optimum ini ada 2, yaitu nilai dengan cara uji titik pojok, dan yang kedua adalah dengan garis selidik. Nah, sekarang kita mulai dari pengertian dan tujuan. Pengertian program linear. Program linear merupakan suatu metode atau prosedur penentuan nilai optimum dari suatu persoalan linear. Di dalam program linear terdapat sebuah fungsi linear yang disebut fungsi objektif atau fungsi tujuan. Dan juga terdapat sebuah sistem pertidaksamaan linear yang disebut sebagai syarat, kendala, atau batasan. Nah, sedangkan tujuan program linear ini diharapkan, Bapak mengharapkan kalian setelah selesai pembelajaran program linear ini diharapkan dapat menerapkan konsep program linear dalam memecahkan masalah nyata atau kehidupan sehari-hari yang berkaitan dengan program linear. Kita masuk yang kedua, prasyarat. Prasyarat ini adalah untuk masuk ke program linear ini memang diperlukan pengetahuan yang sebelumnya, di mana Bapak tahu bahwa kalian itu waktu kelas 10 sudah mempelajari yaitu persamaan linear, pertidaksamaan linear, dan sistem pertidaksamaan linear. Ini wajib ini. Kalau kalian lupa ini pelajaran ini, memang kesulitan, sangat kesulitan. Tapi Bapak percaya deh, kalian itu pintar-pintar. Masih ingatlah baru kemarin waktu kelas 10. Jadi Bapak ingin lihat, kalaupun Bapak jelaskan kembali, Bapak jelaskan sepintas mengenai prasyarat ini, ya saya kira mudah-mudahan dengan cepat anak-anak Bapak, anak-anak pintar bisa mengikuti pelajaran untuk persamaan linear, pertidaksamaan, dan sistem pertidaksamaan ini. Oke, pertama untuk persamaan linear. Persamaan linear ini bentuk umumnya itu biasanya ditulis itu adalah AX tambah BY sama dengan C. Di mana AX tambah BY tambah C ini, A, B, dan C-nya itu adalah bilangan real.
atau bilangan nyata. Yang kedua, dalam bentuk yang lain, ada juga nanti persamaan linear itu ditulis dalam bentuk AX tambah BY tambah C sama dengan 0. Yang ketiga, Y sama dengan MX tambah C. Ini 1 dan 2 ini bahwa gradiennya itu dirumuskan dengan min A per B. Sedangkan yang ketiga ini gradiennya langsung koefisien dari X ini. Ini adalah gradien. Tapi kalau masih dia dalam bentuk yang pertama 1 dan 2 ini, gradiennya adalah dirumuskan dengan min A per B. Buat apa ini gradien? Ini gradien ini sangat penting dalam menggambar garis. Yaitu gradien itu ada 4 kemungkinan. Yaitu kemungkinan pertama gradiennya sama dengan 0. Gradien sama dengan 0 ini garisnya itu nanti adalah mendatar, yang biasanya dirumuskan dengan Y sama dengan K. Sedangkan jika gradiennya itu adalah tak terhingga, maka bentuk garisnya itu adalah vertikal. Yang rumus persamaan garisnya adalah X sama dengan L. Itu untuk gradien tak terhingga, dia bentuknya vertikal. Sedangkan jika gradiennya itu nanti besarnya lebih besar dari 0 atau positif, ini bentuk garisnya itu adalah naik. Dia cenderung naik. Ini garisnya nih. Sedangkan jika gradiennya lebih kecil dari 0 atau negatif, maka garisnya adalah menurun. Nah, ini bentuk menurun ya. Kalau yang ini, naik dan turun ini, bahwa persamaan garisnya ini biasanya adalah yang ini nih, 1, 2, 3 ini. Ya, 1, 2, 3 ini. Ini persamaan garisnya. Bisa nanti Bapak kasih tahu atau berikan contoh. Sekarang Bapak berikan contoh, yaitu yang gradiennya sama dengan 0. Yang gradiennya sama dengan 0. Yaitu Y sama dengan, katakanlah Y sama dengan 5. Kenapa ini 0 gradiennya? Kalau kita tadi kembali ke bentuk umum tadi, ini Y sama dengan 5, ini bisa kita buatkan dalam bentuk yaitu 0x ditambah Y sama dengan 5. Ingat tadi bagaimana mencari gradien yang berbentuk AX tambah BY ditambah C, di mana kan gradiennya tadi kan rumusnya adalah min A per B. Min A per B. Di sini kita lihat bahwa A-nya kan 0 nih. Sedangkan B-nya 1. Jadi gradiennya ini adalah 0 dibagi 1. 0 dibagi 1 itu kan 0.
Ya, setiap bilangan jika yang dibagi adalah 0, berapapun pembaginya yang penting tidak 0, maka hasilnya adalah 0. Nah, inilah contoh yang gradiennya 0, yaitu garis Y sama dengan 5. Yang mana garisnya? Nah, coba nih kita buat dalam bidang kartesius ya. Ini katakanlah ini sumbu X, ini sumbu Y, ini titik pangkal koordinat 0,0. Katakanlah misalnya kalau kita buat skala-skalanya ya. Nah, ini 1, 2, 3 untuk sumbu Y-nya positif. 1, 2, 3, 4, 5. Ya. Nah, yang mana garis Y sama dengan 0? Nah, ini kalau kita hitung mulai dari titik pangkal ini Y sama dengan 0. Ini Y sama dengan 1. 2, 3, 4. Nah, inilah Y sama dengan 5. Tarik garis mendatar. Nah, inilah garis yang tadi gradiennya sama dengan 0, yaitu contohnya tadi Y sama dengan 5. Kalau misalnya saya beri contoh yang kedua, di mana persamaan garis Y sama dengan min 2. Gitu. Berarti garis Y sama dengan min 2, yaitu Y negatif. Katakanlah ke bawah ini min 1, ini min 2. Nah, inilah garis Y sama dengan min 2. Nah, ini tadi Y sama dengan 5. Y sama dengan 0 mana garisnya? Ayo. Nah, Y sama dengan 0. Nah, ini mungkin banyak anak-anak siswa tidak bingung, tidak tahu. Yang tak lain itu adalah garis Y sama dengan 0 itu tak lain itu adalah ada di sumbu X. Artinya bahwa garis Y sama dengan 0 itu berimpit dengan sumbu X. Jadi sumbu X itu ada persamaan garisnya, yaitu garis Y sama dengan 0. Nah, inilah contoh yang gradiennya sama dengan 0. Yang kedua, yang tadi gradiennya tak terhingga. Oke. Yang gradiennya tak terhingga contohnya X sama dengan 3. Nah, dari mana ini nanti gradiennya X sama dengan 3? Nah, ini rubah dulu ke bentuk umum. Yaitu X ditambah 0 kali Y sama dengan 3. Dalam hal ini kan A-nya kan 1 nih, koefisien X-nya 1. Ini koefisien Y-nya 0. Jadi gradiennya yang tadi rumusnya adalah min A per B. Berarti min 1 dibagi 0. Nah, setiap bilangan yang pembaginya 0, berapapun yang dibagi, asal jangan 0, karena 0 dibagi 0 itu adalah tak tentu, maka ini hasilnya adalah tak terhingga. Jadi garis X sama dengan 3, inilah contoh yang gradiennya tak terhingga, di mana tadi gradiennya itu adalah min 1 dibagi 0, karena hanya 1, B-nya 0. Jadi rumusnya tadi kan gradiennya itu adalah min A per B, jadi min 1 dibagi 0. Nah, inilah contohnya. Sekarang gimana gambarnya garis X sama dengan 0, di mana tadi ini bahwa jika gradiennya tak terhingga, maka dipastikan garisnya itu adalah vertikal. Nah, sekarang kita lihat dalam bidang kartesius gimana gambar dari garis X sama dengan 3 ini.
Oke, kita buat skalanya. Ini titik pangkal koordinat 0,0. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Ya, ini 3, ini 1, ini 3. Nah, sekarang kita hitung nih. Mana X sama dengan 3? Kita hitung mulai dari 0 ini. Ini adalah X sama dengan 0. X sama dengan 1. X3. X2. Ini X3. Berarti di sini tarik garis vertikal pada skala X sama dengan 3. Nah, inilah gambar garis yang persamaannya X sama dengan 3. Coba Bapak tambahin nih. Mana kalau garis X sama dengan min 1? Di mana posisi garis X sama dengan min 1? Nah, karena ini negatif, berarti skala di sumbu X itu kita tambahin aja. Ini katakanlah ini min 1, ini min 2. Oke, jadi min X sama dengan min 1, ini 0, ke kiri min 1, min 2, berarti ini. Tarik garis vertikal dari sini. Nah, inilah garis yang persamaannya X sama dengan min 1. Terus, di mana posisi garis X sama dengan 0? Nah, ini. Hati-hati nih. Garis X sama dengan 0. Sama seperti tadi. Contoh 1, Y sama dengan 0. Nah, garis X sama dengan 0 di mana posisinya? Yaitu, coba lihat lagi. Kita hitung nih. Ini adalah X sama dengan 0. Berarti dari sini. Jadi sama. Bahwa ini X sama dengan 0 itu berimpit dengan sumbu Y. Jadi sumbu Y itu kalau ditanya, apa persamaan sumbu Y-nya? Yaitu X sama dengan 0. Itu jawabnya. Jadi sumbu Y itu persamaannya adalah X sama dengan 0. Ya, ini contoh 1 dan 2, yaitu tadi contoh yang pertama itu gradiennya 0, contoh yang kedua gradiennya tak terhingga. Sekarang contoh yang ketiga, yaitu yang gradiennya positif. Kalau gradiennya positif, maka garisnya itu cenderung naik. Nah, kita buktikan itu. Kita lihat nanti dalam gambar. Contoh, misalnya persamaan garisnya itu adalah 2X dikurang 3Y sama dengan 6. Coba kita lihat apakah benar gradiennya ini lebih besar dari 0 atau positif. Coba. M sama dengan, tadi rumusnya kan min A per B. Nah, coba nih, perhatikan lagi persamaan garis tadi. Di mana koefisien X itu A, koefisien Y itu adalah B. A-nya di sini 2, sedangkan B-nya di sini adalah negatif 3. Jadi yang berperan mencari gradien itu adalah A dan B-nya aja. Kalau C-nya atau konstanta ini tidak digunakan untuk mencari gradien. Jadi yang digunakan mencari gradien adalah A dan B ini. Oke, sekarang kita cari nih. Mana tadi A-nya 2, B-nya min 3. Ini 2, A-nya 2 berarti min 2 dibagi min 3. Min dibagi min kan plus nih. Berarti sama dengan 2 per 3. 2 per 3 itu arti yang jelas positif. Nah, jadi gradiennya adalah positif. Sekarang kita buktikan bahwa garisnya ini adalah naik. Yang tadi Bapak udah beri contohnya naik itu, nah ini naik ini, ya. Kita lihat apa benar nanti garisnya naik. Oke.
buat garis bidang kartesius, kita buat bidang kartesius, sumbu X, sumbu Y, kita buat skalanya 1, 2, 3, negatif, min 1, min 2, min 3, sumbu Y positif, 1, 2, 3, min 1, min 2, min 3. Oke, ini kalau persamaan garisnya lengkap seperti ini, biasanya untuk menggambar garis itu, ingat kembali tadi waktu pelajaran kamu kelas 10 ya, bahwa untuk menggambar garis itu, jika dia lengkap, cukup kamu tentukan 2 titik, di mana kedua titik itu yang lebih cepat adalah mencari titik potong terhadap sumbu X dan mencari titik potong terhadap sumbu Y. Mencari titik potong terhadap sumbu X itu Y-nya dinolkan. Sebaliknya untuk mencari titik potong terhadap sumbu Y, X-nya yang dinolkan. Jadi jika X-nya 0, maka Y-nya berapa? Ya ini kan 2 kali 0 pasti 0 nih. Tinggal nanti min 3Y sama dengan 6. Berarti Y-nya kan 6 dibagi min 3. 6 bagi min 3 itu kan min 2. Jadi titik potong terhadap sumbu Y itu nanti adalah 0, min 2. Titik yang kedua yaitu titik potong terhadap sumbu X. Syaratnya tadi Y-nya dinolkan. Jika Y-nya 0, berapa X? Y-nya 0, min 3 kali 0 kan pasti 0 nih. Tinggal di sini nanti 2X sama dengan 6. Maka X sama dengan 6 dibagi 2. 6 dibagi 2 adalah 3. Jadi titik potong terhadap sumbu X itu adalah pada titik 3,0. Nah, kita letakkan kedua titik ini. 0, min 2 itu posisinya adalah ini. 0, min 2. Sedangkan titik 3,0 adalah ini. 3,0. Nah, maka kedua titik tadi, titik potong terhadap sumbu Y dan titik potong terhadap sumbu X ini hubungkan. Hubungkan dengan penggaris, perpanjang. Karena garis itu tak terhingga panjangnya, tapi cukup mewakili, nggak usah panjang-panjang, secukupnya aja. Ini kita hubungkan dengan penggaris, pakai penggaris ya. Nah ini, nah inilah garis yang persamaannya tadi adalah 2X min 3Y sama dengan 6. Yang gradiennya tadi adalah positif. M sama dengan 2/3. M-nya positif, lebih besar dari 0. Terbukti kan bahwa garis kita ini gambarnya adalah cenderung naik. Ya, dimana jika naik itu dengan pertambahan nilai X, maka nilainya semakin naik, maka gambarnya adalah naik ini. Inilah naik ya. Sekarang kita masuk ke contoh yang keempat, yaitu yang gradiennya negatif. Nah, gradiennya negatif tadi adalah jika dia itu lebih kecil dari 0 ya. Contohnya katakanlah 4X ditambah Y sama dengan 8. Coba kita cari gradiennya ya dengan rumus tadi nih, yaitu min A per B. Coba lihat nih, A-nya kan 4 dan B-nya adalah 1. Kalau kita masukkan ke rumus, yaitu
min 4 berarti min 4 dibagi 1 berarti min 4. Ini adalah gradiennya negatif, lebih kecil dari 0. Sekarang kita buktikan, benar nggak bahwa jika gradiennya negatif itu garisnya menurun? Sebelum kita gambar ya, boleh kita tentukan dulu dua titik potong ya, yaitu jika X-nya 0, berapa Y? X-nya 0, ini berarti ini 4 kali 0 kan 0 nih, jadi nanti Y-nya 8. Nah, inilah titik potong terhadap sumbu Y. Titik potong terhadap sumbu X, Y-nya yang kita nolkan. Kalau Y-nya 0, berapa X? Yaitu, karena ini udah 0, maka 4X sama dengan 8, maka X sama dengan 8 dibagi 4, sama dengan 2. Nah, ini titik potong terhadap sumbu X dan sumbu Y. Sekarang kita gambar dia. Gambar garisnya. Kita buat skalanya. Ini 2, 4, 6, 8. Ini 2, 4, 6, 8. Oke, coba titik yang 2 tadi 0,8 di mana posisinya X-nya 0, Y-nya 8. Nah, ini 0,8. Dan titik 2,0. Titik 2,0 berarti X-nya 2, Y-nya 0. Nah, ini titik 2,0. Kita hubungkan kedua titik ini. Tentu dengan penggaris ya. Hubungkan. Nah, coba kita lihat nih. Ternyata benar garisnya ini adalah turun. Inilah gambar garis yang turun. Yang tadi persamaannya 4X tambah Y sama dengan 8. Nah, ini. Yang mana tadi gradiennya ini adalah min 4 atau negatif.